Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hajri syafihi wal muflis. Bab menjelaskan tentang hajar. Hajar itu apa? Maknanya al-man'u, nyegah. Jadi hajar secara bahasa, hajar secara bahasa itu maknanya mencegah. Maknanya mencegah itu secara bahasa. Apapun itu, kok hajar secara bahasa maknanya nyegah. Maknanya nyegah. Pokoknya hajar secara bahasa maknanya nyegah. Wa syar'an man utasarrufi fil mali bi khilafi tasarrufi fi ghairihi. Katolaki fayanfudu minas safihi. Nah, yang dicegah kalau menurut syara ini yang dicegah itu tentang masalah uang, tentang masalah harta. Tapi kalau kegiatan kamu selain yang hubungannya tentang harta nggak dicegah atau nggak dihalang-halangi, Makanya ketika ada orang safeh, ada orang muflis atau apa yang di situ talak, yang sebenarnya kena hajar, dia tetap lestari, sah-sah saja talaknya. Wa ja'alal musanniful hajra ala sitatin minal ashos as-sobi. Yang pertama anak kecil. Itu nanti ada pembatasan apa? Tasarrufnya, tentang masalah uang, tentang masalah ini, itu ada pembatasnya. Wal majnun, dan orang gila, orang gila. Ormas. Kali ini nggak boleh menyinggung ormas manapun. Ngomong boleh. Saya tidak. Jadi anak kecil juga itu dibatasi. Ormas. No. Sampai rokok itu jaluk, jadi ngapa? Ibu deh sesuai mbak jam iya anu deh. Iya. Foto iya kan. Obat berkah. Saya kayak wong kayak berkah mau. Saya ulang ya, apa, anak kecil, orang hilang gila, terus safeh. Nah, safeh ini nggak ada hubungannya tentang anak kecil, tapi nanti ada pembahasan tentang safeh. Nah, ini rada ngeri karena hubungannya tentang mubadirno bondo. Apakah nanti orang-orang ngelintingi ya wadukhoniyah itu minal mubadzirin? Ya minal mubadzirin. Safeh itu siapa? Wa fassarahul musannif biqaulihi al-mubadziru limalihi ay yusrifuhu fi ghairi masarifihi. Termasuk safeh mana Pong? Bodoh. Mundu. Wah, ngeri maknamu. Bodoh tekan layar. Jadi lagak tekan layar orang safeh. Nah, safeh itu siapa? Orang yang mubadir dalam masalah harta. Mubadir masalah harta. Safeh itu yang membelanjakan hartanya tidak pada tempatnya. Barang nggak penting tuku, yang penting malah bukan masalah. Ya, itu safeh. Tapi safeh ini apa? In balagha rasidan summa badara fala budda min hajril qadi. Ini pembatasannya
harus ada lewat jalur qadhi. Ini safeh. Nah ini orang-orang yang di situ sebenarnya pintar, tapi di sini membelanjakan hartanya tidak pada tempatnya. Nah, ini termasuk wahwa wasyaraf syarful mal fi ghairi masarifihi ma la yaqtadi hamdatan ajilan wala ajron ajilan. Kalau mubadir ini nemen. Berbeda sama israf. Kalau israf berlebihan. Kalau mubadir ini nemen. Nah, jadi kalau mubadir ini al jahlu bimawaqi'il huquq. Tidak tahu tentang hak-hak yang harus dipenuhi. Tapi kalau israf berlebihan itu kadarnya yang berlebihan. Kadarnya yang berlebihan tapi tasawurnya tepat sasaran tapi berlebihan, itu namanya israf. Tapi kalau tabdir mubazir, nah ini al jahlu bimawaqi'il huquq. Nah kalau definisi mubazir itu yusrifuhu fi ghairi masarifihi, bagaimana dengan orang-orang yang merokok? Apakah dia itu termasuk yusrifuhu fi ghairi masarifihi atau dianggap yusrifuhu fi masarifihi? Ya, Le. Nah, itu kan nisbiyun, nisbi itu relatif tergantung siapa. Kalau bagi yang tidak rokok ya itu fi ghairi masarifihi, loh dia nggak butuh nggak rokoknya apa? Orang rokok. Misalnya Mbak Sugeng ujug-ujug tuku rokok, gur sawang dikeloni tok. Ya iku mubazir. Loh iya, lah tuku rokok disodakono diwehno Pak Ihsan karena jadi partner baru misalkan. Enggak apa-apa. Nepokne rokok Mas Bahak kira sawangane kok ada yang tindak pundi tukang rokok. Oleh. oleh. Nah, kalau kita bicara yusrifuhu fi ghairi masarifihi. Yusrifuhu fi ghairi masarifihi. Karena kan nanti akan selaras dengan hukum-hukum tentang masalah ad-dukhon al-ma'ruf kemarin yang kita bahas tentang masalah dukhon kemarin yang termasuk mala manfaatalah lahu. Kemarin kan ulama khilaf perbedaan pendapat tentang rokok itu sendiri. Walhasil kita sepakat. Nah ini banyak kita bahas. Fi ghairi masarifihi termasuk wahwa kullu ma la ya'udu naf'uhu ilaihi. Kullu ma la ya'udu naf'uhu ilaihi. Manfaat yang kembali kepada Anda itu enggak ada misalkan. Itu masuk mubazir. Manfaatnya apa? Kamu enggak boleh organisasi ya, ormas atau enggak boleh. Boleh. Iya. Uangnya dari mana? Nggak pakai usuk. Nah, makanya masalah rokok tadi itu, ketika kita membahas tentang kemarin itu fa innal asla fihi al karohatu wa sarful mali fihi minat tabdiri haitsula naf'a fihi. Haitsula naf'a fihi. Ketika di situ memberi rokok seperti ini, yang di situ lewat jalur makruh yang manfaatnya tidak ada pada dirinya, itu masuk tabdzir. La naf'a bihi. Au yudayyi'uhu bi ihtimali hubnin fakhis wa huwa la ya'lamu bi. Wa illa fa huwa min as-sadaqatil khafiyah wa ya mahmuda.
Tapi kalau itu masuk kategori napa? Kok naf'a tidak masuk mubadir. Jadi rokok ini banyak juga ada yang mengatakan mubadir. Itu sampean kudu di masuk safah. Lha iya dah. Masuk di hajar dibatasi tasarrufnya. Kita santai saja dibatasi tasarrufnya karena nggak pernah tasarruf. Sing tasarrufno ora ono rokok ya kon wae alpin. Iya, enggak kita bicara ya, bicara mubadzir limalihi. Nah, sekarang kalau kita membahas panjang banyak hal-hal mubadzir hari ini selain itu. Termasuk kita menyanyiakan waktu, mubadzir tentang apa? Beli-beli sesuatu yang di situ enggak kita pakai. Mubadzir juga itu. Kenapa harus yang diintervensi cuma rokok gitu loh. Yang lain kan juga ada jadi banyak yang berkaitan dengan neraka. Nah, itu. Masih rokok, Mas. Ya, banyak toh sebenarnya tapi ya karena yang sering jadi kambing hitam rokok. Padahal rokok ini adalah yang menyumbang negara paling banyak. Iya, saya kira wong kemana rokok grek ratu rokok grek dunia negara bangkrut chaos. Semakin gratis. Yuk, ini jangan terakhir anu an resmi. Hah? Tapi enak semua posting 13.000. Aneh. Lu. Ngawur sawi. Posting lek. Aneh tos. Gongko lah ngaji betul. Kita iki bahaya. Enak sing posting. Wal muflis. Nah, ini sampean aman, Pak. Aman muflis sih kan bangkrut jadi mangan. Ya. Hah? Sekarang bangkrut. Marah ya lah. Bangkrut tau, bangkrut piye? Bangkrut kan lho, maksud. Lugotan mansoro maluhu fulusan. Sumakun ya bihi an qillati mal au adamihi. Secara bahasa dia kaya jatuh miskin. Soro malu fulusan itu maksudnya duit entek utawa mamane sugih, duit entek, gade sithik utawa entek. Namanya muflis. Ya ini bangkrut. Lah ora tau sugih, berarti ora tau bangkrut. Ora tau sugih. Iki salah lugotan lho maksudnya. Lho, definisinya lho, mansoro maluhu fulusan. Sumakunia bihi an qillatil mali au adamihi. Ya, bondone dadi fulus, maksudnya mamane akeh entek, gare sithik utawa entek, namanya bangkrut. Lah gak tau duwe akeh, kan gak tau bangkrut. Dari awal memang gak duwe. Berarti keluar dari definisi secara bahasa aman. Hah? Wah, aku ora tau bangkrut blas kowe apa usaha bongkar bangkrut. Ora tau. Ora tau usaha. Apa kowe bocah? Ora. Gampang ditolak cewek. Kowe aku ora tau. Ora tau nembak. Ah, ditolak kok nembak. Oh, wong lalian apalan. Ora lali. Enggak tahu apa. Gerak ngaji kerso lu alih nutuk. Iya. Setelah santai mawon, gitu niku santai enggak kena mansoro maluhu fulusan. Aman, ada enggak tahu bangkrut. Paling yang ngelung-ngelung sithik mumet ngono biasa semua wong. Wasar'an asasu allazi irtakabathu
ad-duyun walaya fi maluhu bidainihi au duyunihi. Nah, secara syariat, secara syara, orang yang terlilit hutang yang hartanya diaudit itu nggak cukup untuk bayar hutang. Nah, itu namanya muflis secara syar'an. Berarti kalau orang yang asetnya ini seandainya diaudit kok masih mencukupi untuk bayar hutang, belum muflis. Belum muflis. Tinggal kapan saja dijual. Tapi kok asetmu mbok dolgur oleh 500 juta, utangmu sa-M, nah ini muflis. Utangnya sa-M. Kata saniki. Jadi apa? Muflis itu hartanya nggak cukup untuk membayar hutang. Orang kok duite, bukan uang yang di apa? Yang di tangan bukan. Walaya fi maluhu bidainihi au duyunu. Jadi bondone dhek, mal kan apapun itu yang bentuknya harta, mal sing nek didol sing itu napa dinamakan muflis. Asetnya dijual semua tidak cukup. Wal maridu lan marid sing wong loro. Nah, orang sakit. Nah, orang sakit yang bagaimana? Terus seberapa yang dibatasi? Nah, ini al-marid, al-makhufu atau al-mukhawwifu, al-mukhawwafu, al-makhufu alaihi min marodihi. Ini orang sakit yang dari sakit itu dikhawatirkan menuju kematian atas sakit tersebut. Nah, makanya yang dibatasi fi mazada ala sulus. Ini kaitannya dengan apa? Dengan warosah. Dia dibatasi untuk melakukan transaksi melebihi sulus. Sudah sulus. 1/3. Hah? 30% ya. Wahua sulusa tarikati li ajli hakil warosa. Karena 2/3 dari tirkah tadi haknya warosah. Nah, berarti kalau sudah membahas haknya warosah, marid di sini distatuskan marid yang dikhawatirkan atas kematiannya. Jadi al-makhufu alaihi min marodhihi itu maksudnya dari sakitnya ini dikhawatirkan apa? Akan timbul mati. Saya ulangi karena ada iklan tadi. Dari sakitnya ini dikhawatirkan nanti menimbulkan kematian. Hal ini ketika ilam yakun alal marid dainun, ketika dia memang sama sekali tidak punya hutang. Nah, maka dari itu fa in kana alai dainun yastaghriqu tirkatahu khujira alaihi fi sulusi wa mazada alaihi. Nah, ketika nanti di situ kok dia punya hutang, yang hutangnya ini bisa menghabiskan tinggalannya tirkahnya, maka dia dibatasi apa? Transaksi tasarrufnya tadi sulus dan mazada alaihi. Karena takut ini. Karena repot kadang apa ya Allah. Ini masalah tirkah. Wal abdul ladzi lam yu'dan lahu fi tijarah. Budak yang tidak diizini melakukan transaksi jual beli. Nah, ini budaknya ngotot. Mungkin dia karena lihat peluang free sale atau apa, budak akhir zaman kan dia ada diskon roh, budaknya main nganu misalkan ada peluang terus dia enggak tanpa izin langsung apa check out nui. Nah, itu harus biizni. Harus biizni sayyid. Budak itu harus izin sayyidnya. Itu budak. Nah,
Kayak cah pondok ora budak tapi arep metu izin. Izin Pak Sugeng. Ya nggih. Kamtip, Mas. Hah? Kamtip. Ya maksudnya ya Kamtip ki mau. Pak Sugeng kan otoritas tertinggi lah. Di atas dia cara saiki ini sudah jadi negarawan. Negarawan. Cara presidennya Pak Eksan. Dia kan di atas, wes melewati level nganu. Iya. Negarawan, negarawan deh kelas ya. Karena polisi yang paling jujur di Indonesia ini, satu, jujur, dua, Baugeng. Kok yang Baugeng nggak jujur, ganti mbah jenengmu, utuh Baugeng nih. Di polisi sak Indonesia paling jadi Gus Dur paling jujur Baugeng. Iya kan? Hugeng itu. Nah, apa fala yasihu tasarrufu bi ghairi idzni sayyid. Makanya budak ini tidak bisa tasarruf, nggak sah tasarrufnya tanpa ada izin dari sayyidnya. Dan banyak lagi hajar-hajar pembatasan tasarruf tentang harta, tentang dan lainnya. Tapi dalam hal ini musannaf tidak membahas karena ini kitab ringkes, bukan kitab mutawalat. Memang sengaja kitab hanya mensarai mukhtasar. Nanti kalau terlalu pembahasan panjang lebar, beliau kena semprit. Enggak, misalkan kan gini tuh, setiap penulisan itu ada tata caranya. Ini mukhtasar atau sarah atau hasiah dan lain sebagainya. Beliau nggak mau overtake. Termasuk hajar pembatasan orang murtad yang hak kepada orang muslim, masalah gadai sama penggadaian itu juga nanti ada pembahasannya. Nah, tasarrufu sobi wal majnun wasafeh ghairu sahih. Nah ini anak kecil orang gila safeh bos apa lamarannya? Bendo. Safeh lebih condongnya pada orang yang mubadir mau ya. Mubadir tadi. Fala yasihu minhu bai'un. Jualnya enggak sah. Wala syira'un. Belinya enggak sah. Makanya rodok dilereni ngongkon-ngongkon bocah terlalu cilik ngongkon tuku. Iya, di kitab begitu, tasarrufus sobi. Tapi lah wis balik wis nganu wis ra sobi. Sobi nih. Sobi. Turut dalam musuh mana? Hah? Paham ya? Apane wong gendeng mbok kongkon. Nah. Kalau sing mubadir kae mau ketilep duitmu. Nah sekarang minal mubadzirin sing contoh nyata nggak sang rahasia rokok, ngeslot, judi, minal mubadzirin nggak usah duit. Loh, lagi nggak mau wis mubadzirin, wis apa? Wis haram, wong tuane mumet, tanggane mikir ketut kedol, lemah. Lah iya. Tanggane Pak ketut wis to. Loh, sak tanggane. Penyakit itu penyakit. Kuwi cara safe ya ngeselot ngono. Safe. Kuwi cara Mbak Musonep kuwi mau ngerti wong-wong saiki sing ngeslot kuwi, safihus safeh. Dikuli di safeh, safi. Ayo shoot. Lah mubadir tentang tasarruf sing enggak pas, misalnya ngerokok sing apa mau wae dinggep napa? Mubadir dinggep safeh. Pernah maknane dhek mau mendo wah ngori maknamu. Mendo apa? Lah saya ngeslot ki masing lanaf alahu lho. Ora mung enggak manfaati. Ngerepoti lho. Lagur enggak manfaati tok iki mending. Ya ta? Ngrepoti nyuwasak ngonengen. Nah saiki wa wala hibah wala ghairuha minat tasarrufat.
utangnya Safeh Sobi sok-sokan hibahno tak hibahno kowe tak hibahno ya apa mbak TikTok diomongi coba Anda coba sapa dia jadi oke pemirsa semuanya menyinggung ormas yang lain. Nggak ada menyinggung ormas-ormas lain, ini murni hanya menjelaskan apa yang ada di dalam kitab. Misalkan ada lembaga apa Jam'iyah Slodiyah misalkan, ya mohon maaf organisasi internasional atau nasional yang membawai para slot slotter di seluruh dunia, ya mohon maaf ini tidak membuka aib siapapun tapi membahas hukum. Wa amma safihu fayasihu nikahuhu biidzni wali. Jadi sampai mau mendu mau mubazir mau kuil Arab nikah kudu izin waline. Kudu izin waline. Enggak oleh selonang. Ini kudu biidzni wali. Wa tasarruful muflis yasihu fi matihi. Nah, tasarrufnya orang yang bangkrut ini yang sah yakni tasarruf pada tanggungan-tanggungan dia. Misalkan dia masih punya tanggungan apa pesanan lah, punya tanggungan apa ngeteri opo dan lain sebagainya. Pokoknya kalau tanggungan dia sah mas. Tapi kalau tasaruf yang lain siapa masalah bondo kuwi ora sah. Ini fi zimmah. Makanya awistaro kulan minhuma bisa manin fi zimmatihi soha. Sehingga oleh kuwi model langsung cash, paham? La fi zimmah oleh. Makanya duna tasorufi fi ayani malihi. Nah, tapi lak tasoruf masalah nikah, talak, khuluk, wiso, ngoten. Nah, siki tasarruful marid fi mazadda ala sulus mauqufun ala ijazatil warosah. Nah, membelanjakannya seorang yang sakit tadi tentang sesuatu atau hartanya yang melebihi daripada sulus itu tergantung pada warosahnya, ahli waris, pewarisnya. Ketika para pewaris warosah ini membolehkan tambah melebihi ala sulus sah, wa illa fala. Wa ijazatul warosah warodum halal marot la yu'tabaron. Wa inna ma yu'tabaru dzalik min ba'dihi ay min ba'di mautil marid. Fa idza ajazal warisu summa qala inna ma ajaztu lidhanni annal mala qalil wa qad bana khilafuhu sudika atau sadaqah bi yaminihi. Ya tidak nyono wis gak apa gawe-gawe ora apa-apa dikira bondone sithik tibono miliaran. Nggak arti bondone ngawi sudika biar nggak ada sumpah nggak arti tenan di bener noi berarti dalam rangka mau menarik ijazahnya pembolehannya. Walhasil seperti ini. Nah, harta orang yang mati, orang yang meninggalkan harta, orang mati meninggalkan harta itu nggak boleh ditasarufkan yang lain-lain. Paham ya? Harus fokus dulu pada warosah, bahkan mbok tahlilan. Sepunten lho, sepunten mbok tahlilan. Mbok liya-liyane. Iki tirkah ya. Liya-liyane kuwi ora oleh, Pak, ora oleh. Enggak oleh. Oh, anaknya pirang-pirang urun lah, Bos. Anaknya pirang. Kecuali in ausobi
bihi. Biasanya lah wong biyen kuno enek duit ning endi nu wis siap peranganu lu diomongi engko lagi laku ini kene duwe ning kono dinggonen apa acara iki wi enek termasuk mbahku sing kota bumi pas aku ngono wi ning sor apa turone wi nek duit sing kon nggih acara anu kuwi kan illa in ausobi bihi. La wa indal malikiyah tu'tabarul addah famajarot bihi karena bimanzilatil musa bihi. Jadi banyak tentang harta-harta tinggalan itu mesti masalah. Nah, sampai saya ngaji dulu itu tasarruf tirkah ini tidak boleh memakai tirkah atau mentasarrufkan tirkah apalagi buat tahlilan, padahal ada ahli warosah yang mahjur alaih dan lain sebagainya. Walhasil hati-hati tentang harta-harta peninggalan orang tua. GG halakoh 12 versi Lampung nih. Tapi belum sampai jam 12, tapi jam 12 selesai tadi. Kalau dulu kan jam 12 mulai Pak Johari Muhammad ngoten nggih. Nah, terus masalah tasarrufnya budak. Budak. Nah, budak tadi tasarruf dia yang tanpa izin dari sayyidnya atau bosnya atau gustine. Nah, itu nanti dia harus nanti dituntut kalau dia sudah merdeka. Itu pun ketika dimerdekakan. Dengan catatan wa in adinallahu sayyidu fi tijarah sahata sarufu bihasabi dzalikal ilin. Nah, kalau budak ini dia terikat dengan izin sayyidnya. Sayyidnya itu mengizinkan sejauh mana dan bagaimana. Dia tidak boleh melebihi atas izin sisa sayyid. Walaupun seandainya pun ijtihad dia, pola pikir dia nanti sebenarnya menguntungkan sayyid. Tapi kalau sayyid nggak mengizini nggak boleh. Kan dia berarti imanun dewe, bukan tanpa izin sayyid. Dia melakukan sesuatu tanpa izin saya tidak boleh. Walaupun nanti ujung-ujungnya menguntungkan saya itu nggak boleh. Harus bihasa bidzalikal izni, tidak boleh lebih dari itu. Kalau saiki sayyid budak wis ora ono enak. Lah pengen ono kono golek-golek on. Lumayan melok perang. Nah. Oleh tapi ada perang loh, jihad fisabilillah. Ngaji jihad fisabilillah. Mulai oleh ghanimah ya kadang oleh apa jariah. Iya. Jariah bentuk lain, Pak. Jariah bentuk lain, Bi. Alhamdulillah. Ada sedang ya? Apa? Wah, itu kamu kayak membelanjakan, melakukan transaksi dan lain sebagainya.